Letjen Purnawirawan Marinir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi agak lambat sedikit ya, karena ada sedikit kegiatan untuk cari swab nasi untuk keluarga saya. Jadi, ada hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak-Bapak sekalian. Sebetulnya hari ini ada dua, yaitu petisi 100 di Jogja dengan jam yang sama dan G45. Yang petisi 100. Karena petisi 100 adalah pemakzulan. Oh, Saya tidak bersetuju dengan itu. Nah, cuma mereka lakukan di Jogja nanti akan berturut kepada ini dalam rangka mengumpulkan kita, mengumpulkan apa kita yang masih terpecah-pecah ini. Tapi sekarang sudah lebih pada, dan dari petisi 100 sudah tidak ada kepercayaan untuk melakukan. Saya kira G45 sangat santun masih. Kalau kita sudah tidak ada bukan santui. Itu sudah hilang kepercayaan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bersetuju atau tidak akan main di gendang mereka itu. Karena ya saya sampaikan Purnawirawan itu tidak berkendak untuk ada pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum ini kalau kita lakukan, apapun bentuknya sudah direkayasa untuk dia menang. Mereka sudah menari-nari dengan gemoynya, ya tidak akan mendapatkan ini. Tapi kita masih percaya kepada Kristus. Nah, dari petisi 100 nanti masih ada gerakan lagi, mengimbangi masa kampanye ini kita akan jalan. Sedangkan dari G45 saya kira memang sangat apa itu Moderat. iya, berat, dan kita perlukan ini agar supaya mereka tahu unsur-unsur yang melawan ini bukan dari hanya dari kita saja yang lain atau yang lain. Tapi kita melihat posisinya ini semua kalangan sudah tidak bersetuju dengan adanya jalan ini. Dari kami petisi 100 itu terus terang sangat mengharapkan kalau amandemen keempat selesai masuk ke amandemen ke-5, maaf Pak, di benak kami sudah satu, kita sudah hilang, sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Nah berkaitan itu kami juga sudah kehilangan sumpah prajurit kami. Maksudnya kami tetap harus pada negara, pada pemerintahan, dan pada negara yang berpegang pada Pancasila dan Ide Berkata dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kami perjuangkan sampai kapan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Din, kan saya bersetuju. Karena terus terang saya berbagi tugas ini. Saya tinggal di sini, Pak Tiasno ikut di Jogja, ya, nanti mungkin akan lompat lagi kemana-mana. Nah, lari kami terus terang saya katakan, kami tidak bersetuju dengan adanya pemilu ini. Ya, terus terang saya katakan tidak bersetuju dengan pemilu ini. Karena 100% bilang gitu. Itu mereka sudah. Mereka punya ASN, mereka punya ABRI, mereka punya polisi, mereka punya uang, semuanya dia punya. Apa yang kita punya? Dan kepala desa pun sudah ditanggung sama dia. Iya kan? 20.000 kepala desa masuk sini. Belum lagi kita bicara masalah kepala daerah yang 107 yang pejabat yang ditunjuk oleh mereka. Apa artinya? Artinya itu sudah semua. Tinggal kita melawan dengan cara kami. Dengan cara kami terserah dengan cara kami terserah mau dinilai apa kami itu. Tapi ini demi republik ini. Jadi mohon diketahui perusahaan ini punya di kami mengatakan
problem di Republik ini adalah Jokowi. Maaf, dari 4 tahun yang lalu saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan dia presiden. Jadi saya akan menyebutkan Jokowi saja. Ya. Problem kita dari Jokowi. Ini yang membuat negara kita tidak presisi. Tidak presisi. Jadi kalau kita lihat semua dilanggar, apapun, hukum, politik, ekonomi, semuanya dilanggar. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan itu melawan, apapun juga kita lakukan. Karena presiden kita tidak presisi. Presiden kita tidak presisi karena pendidikannya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian kali ini Bang, apa yang dia lakukan semua dilanggar. Jadi kalau saya boleh katakan presiden ini sekarang ini adalah presiden yang melakukan korupsi politik. Bahkan kalau boleh saya katakan mega korupsi politik dia lakukan. Kenapa saya katakan gitu? Pendidikan yang seperti itu, maaf, bapak-bapak ini mungkin lebih tidak ingin meletakkan kepada dia. Apalagi saya katakan pada waktu yang lalu di mana saya nggak ikhlas untuk pimpin dia, nggak ikhlas. Saya ikuti aturan negara. Saya harus masuk akabri, saya harus masuk di kelapa, saya harus masuk setu angkatan, setu TNI dan Lemhanas. Saya lakukan semua. Walaupun sekarang saya katakan ini sekarang ada pasangan yang secara pendidikan baik presiden maupun wapresnya tidak betul. Ya. Tidak betul. Paling saya betul adalah Anies. Anies. Saya terus terang saya katakan kami tinggal mengandalkan Anies. Tapi kalau Anies nanti jadi tidak mau dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ia jadi lawan kami. Ya, sampai akhir hayat kami pun cuma itu. Tapi saya yakin karena dari 9 partai ini semuanya ayam sayur. Kecuali kita lihat ada 2 partai yang mengatakan saya Pak Arto. Kalau ini menang, kami ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya hormat. Kalau yang lain benar. Yang lain itu ayam sayur semua. Jadi hanya berebut untuk kedudukan, jabatan, kekuasaan. Itu sudah tidak. Dan ini yang merusak kedua. Ini yang merusak juga membuat presiden tidak presisi dan membuat polisi juga tidak presisi. Tidak presisi. Istilah Polri itu sekarang sudah merasakan bahwasanya saya bisa menggantikan Abu. Tidak presisi. Ya. Contohnya kenapa tidak presisi? Lihat aja itu. Yang melanggar di polisi itu bintang 3, bintang 2, bintang ini, ya Allah. Saya bilang, mau jadi apa? Apalagi ke bawahnya. Ini sudah tidak presisi. Nah, mega korupsi yang dilakukan oleh presiden juga, ijazahnya palsu, cawe-cawe, anaknya juga dijadikan merubah undang-undang dan lain sebagainya. Ini sudah tidak pantas, di luar kepatutan. Tapi itu didiamkan aja. Kenapa didiamkan aja? 9 partai yang ada itu juga seperti itu sekarang. Menteri-menterinya juga seperti itu. Bayangkan saya terperangah itu. Menteri yang jadi korupsi, wakil menteri jadi korupsi, kepala daerah korupsi, ketua KPK korupsi. Apa yang mau kita teladani dari itu? Apa? Nggak ada. Karena apa? Karena presidennya sendiri seperti itu. Tidak presisi. Terserah. Masukkan orang nggak apa-apa. Yang lalu saya katakan
monggo, saya mau dikandangkan, mau diapakan, monggo. Di usia saya sudah 76 ini tidak ada yang saya perjuangkan bukan apa-apa, yang saya perjuangkan untuk anak cucu saya. Jangan sampai ke depan nanti anak cucu saya ngepel di rumah-rumah Cina. Itu ya, jadi saya tidak terlalu dalam lah untuk ini, tapi itu nafas kami di hati itu tinggal, ya itu tinggal. Kenapa saya bilang gitu? Saya ikut berkeringat di Republik ini. Di tim-tim berapa kali saya ikut di sana untuk mempertahankan Republik ini. Di Aceh saya ikut. Apa yang jadi saya tidak ikhlas dengan keringat yang kami berikan kepada sekarang jadinya seperti ini. Kemarin diangkat Panglima TNI Kasat. Itu bagi saya KKN sudah sempurna sekali KKN itu. Sempurna sekali. Iya. Jadi saya tidak tahu lagi harus bicara apa. Tadinya seperti Pak Didi katakan, kami akan bentuk perwakilan untuk menghadap Panglima TNI. Sekarang sudah ganti. Panglima TNI bagian daripada mereka sudah. Ya kan? Sampai kita guyarnya berarti kamu mau jadi panglima, kamu mau jadi apa? Ya. Usahakan kamu dinas di Solo. Iya, usahakan dinas di Solo dan Boyolali. Iya. Ya itu yang saya anggap. Jadi terima kasih G45 bisa mengajak saya di sini juga petisi 100. Kalau tidak ada itu mungkin saya nggak tahu harus bersuara di mana lagi. Terima kasih rekan. Terima kasih Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Apa yang beliau sampaikan saya nilai merupakan suasana kebatinan banyak purnawirawan TNI atau ABRI, dan memang banyak yang juga bergabung dengan G45 ini. Selain beliau, kemarin juga hadir Letjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar. Kemudian juga ada pernah hadir dalam rapat-rapat Maijen Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan gengnya banyak di Bandung sana. Pak Jen Sunarto dan Jen Kopassus ikut bergabung. Ini ya kawan-kawan, inilah suasana kebatinan para purnawirawan, walaupun mungkin ada satu dua yang tidak, dan juga ya, saya kira TNI aktif bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami selalu katakan demikian, dan undang-undang turunannya keluarga besar TNI, ya, khususnya yang sudah purnawirawan ataupun yang masih aktif, merasa apa istilah yang tepat, dirugikan atau terugikan, sementara jasa mereka sangat besar bagi Republik ini. Dan oleh karena itu, ya, tadi sebagian yang disampaikan oleh Letjen Soeharto adalah dalam kapasitas beliau sebagai presidium juga di sana, di kelompok 100 yang tolnya memakzulkan presiden, walaupun beliau tadi tidak setuju. Oh, ini ikut juga. Ini banyak yang berdui fungsi, bahkan multifungsi, ya. Tapi jauh menyangkut sikap pandangan G45 itu tadi, ya, menyangkut apa namanya metode kita, insya Allah ingin presisi, ingin tepat, dan ingin memastikan ada kesepakatan nasional baik oleh MPR yang akan dihasilkan oleh pemilu yang akan datang maupun oleh rakyat secara keseluruhan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli yang mulai diberlakukan dengan pemerintahan baru.
Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya minta Dr. Tifauzia Tiasuma, karena ada di pers yang sangat mengkritik, bagian besar juga bergabung di G45, adanya penyebaran nyamuk sintesis apa namanya? Wolbachia, ya, yang tidak terlepas hal-hal seperti ini terjadi karena liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik. Sementara hal demikian sangat membahayakan, dan terutama terkait dengan kekuatan luar. Ini lebih jelasnya coba secara singkat. Jadi di luar ini, di luar, tapi bisa dikait-kaitkan. Tapi sangat berkaitan. Sangat berkaitan dan ada undang-undang tentang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi walaupun background pertama saya dokter dan insya Allah sebentar lagi juga akan jadi dokter, tapi melihat dari kegentingan. Jadi kalau bahasa saya bukan lagi tidak baik, bukan lagi genting, kalau dikaitkan dengan penyakit Indonesia ini sudah masuk kanker stadium 4. Karena itu saya terpanggil untuk ambil doktor lagi bidang fisik di Universitas Padjadjaran, supaya saya memahami betul apa sesungguhnya yang bisa saya lakukan dalam kacamata saya sebagai dokter. Karena kalau Indonesia itu sudah jadi pasien kanker stadium 4, maka harus ada ilmu kedokteran yang digunakan. Karena itu maka saya terpanggil. Nah, jadi melihat dan menganalisis dengan dua pisau ini, pisau kedokteran maupun pisau ilmu sosial dan ilmu politik, maka sebetulnya Indonesia ini masuk dalam pusaran kepentingan dunia yang sebagian besarnya Anda mungkin sudah tahu bahwa ada kekuatan kepentingan ekonomi yang kemudian juga melibatkan kepentingan politik yang setiap tahun menjadi traktat atau menjadi dasar dari bagaimana ekonomi dunia ini diselenggarakan. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua tahu World Economic Forum yang setiap tahun diselenggarakan, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti. Dan tampaknya setelah saya pelajari perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan setiap tahun yang mereka lakukan di Davos, Indonesia ini menjadi salah satu, kalau boleh dibilang, korban tanpa disadari oleh pemerintah yang berjalan. Apalagi saya tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Jenderal Soeharto, bahwa karena kapasitas yang barangkali mungkin juga disengajakan, kapasitas intelektual, kapasitas pendidikan, kognitif yang kurang, sehingga dia itu tidak sadar bahwa Indonesia ini bukan saja ditargetkan untuk menjadi state capture, tapi Indonesia ini menjadi sasaran untuk digondol. Bukan hanya sekedar dibajak, tapi digondol segala-galanya. Dan World Economic Forum di tahun setiap akhir bulan, setiap akhir tahun itu mencanangkan suatu traktat. Traktat yang mereka berlakukan di tahun 2024 sampai 2030 itu adalah talentisme, mereka sebut begitu. Talentisme itu sebenarnya adalah baju saja dari sebuah pembaharuan tentang bagaimana kapitalisme itu dibuat menjadi turbo kapitalisme, hiperkapitalisme. Sehingga nantinya mereka dengan traktat tersebut yang kemudian diturunkan tanpa disadari oleh seluruh rakyat melalui undang-undang omnibus yang sudah berlaku. Dan kalau dari sisi domain saya, yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, itu adalah contoh bagaimana turbo kapitalisme, bagaimana yang sekarang ini mereka sebut dengan talentisme itu akan diberlakukan. Jadi sebetulnya tidak hanya negara ini yang kemudian akan dihancur leburkan sehingga kemudian menjadi mudah dikuasai, maka mereka memang sengaja untuk memilih orang-orang, mohon maaf, bodoh, yang tidak berpendidikan, dan yang tidak ragu untuk memasukkan pendidikannya, yang tidak ragu untuk membeli ijazahnya, dan mereka
mereka tidak perlu untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Sebagaimana juga Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa yang penting adalah bakat. Yang penting bakat bukan ijazah. Nah itu sebetulnya tanpa dia sadari, di bawah sadar dia sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh World Economic Forum. Nah, saya akan menyampaikan satu hal yang penting, bahwa bukan hanya sekarang ini Indonesia menjadi sasaran dari bagaimana turbo kapitalisme, talentisme itu dilakukan dengan bukan saja state capture yang nanti akan menjadi korbannya, tetapi apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 ini diterapkan dengan sungguh-sungguh dan dikorelasikan dengan traktat yang draftnya, traktat kesehatan yang draftnya juga sudah dibuat oleh WHO, yang namanya Pandemic Treaty, ya, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tetapi lebih dari state capture, human capture, pembajakan manusia. Karena dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 Omnibus dan kemudian dilanjutkan dengan kesediaan Indonesia untuk mengikuti Pandemic Treaty WHO, maka kita tidak punya lagi hak asasi manusia atas kesehatan kita. Bagaimana kita mengelola kesehatan kita dari level pencegahan, bagaimana kita nanti kalau sakit rakyat kita, itu semua harus mengikuti Pandemic Treaty tersebut, harus mengikuti Undang-Undang Kesehatan tersebut. Dan ini malamnya Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan Pandemic Treaty ini sama sekali diabaikan, atau mungkin sengaja agar rakyat tidak tahu. Dan ini bahaya sekali. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini viral, yaitu nyamuk berteknologi yang disebut sebagai nyamuk Wolbachia. Ini adalah sebuah proyek penelitian yang melibatkan private, yang melibatkan industri, yang melibatkan orang-orang yang menyebut mereka filantropis, padahal mereka adalah pebisnis. Di mana uang yang mereka katakan itu adalah uang filantrop, itu adalah uang dari perusahaan mereka sendiri. Dan kemudian mereka membuat pabrik-pabrik nyamuk di seluruh dunia. Dan Indonesia dengan iming-iming uang, dana penelitian yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, kita semua itu tergadang. Karena sudah ada rancangan undang-undang, walaupun proyek penelitian Wolbachia ini belum selesai proyek penelitiannya, tapi sudah ada rancangan undang-undang di mana nanti di tahun 2024 seluruh pemerintah daerah harus mau mengimplementasikan penyebaran nyamuk Wolbachia, dan tidak ada satupun dari rakyat atas nama Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Pandemic Treaty itu bisa melawan. Karena itu maka saya selain menjadi anggota G45, saya juga bersama-sama dengan teman-teman dalam gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia, kami melawan proyek penelitian ini yang didanai oleh Bill and Melinda Gates. Ya, kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan mereka, karena mereka melakukan engineering terhadap organisme. Mereka melakukan engineering dengan menggunakan berbagai teknologi yang bukan teknologi baru sesungguhnya, tetapi rakyat tidak tahu bahwa mereka nanti akan menjadi sasaran dari sebuah yang boleh kita sebut sebagai bioweapon, bioterorism. Rakyat tidak tahu. Maka alhamdulillah saya bisa bersuara pada kesempatan ini, dan seperti Pak Soeharto sampaikan, silakan dimuat, karena harus ada cara untuk menyampaikan ini, mengedukasi, karena kita sudah putus asa juga dengan pemerintah. Pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi kesehatan, untuk melindungi nyawa rakyatnya, tapi bahkan menggunakan rakyatnya itu sebagai prey, sebagai santapan. Karena itu inilah yang sebetulnya terjadi. Tindak lanjut apabila tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan terus menjalankan UUD 2002, maka bukan hanya state capture yang terjadi, tapi human capture. Demikian bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyampaian tadi menjadi lebih lengkap bukti-bukti dari kerusakan yang dihadapi oleh Indonesia. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, dan insya Allah kita adakan secara berkala untuk undangan
Dan sementara itu kami atas nama G45 Presidium dan deklarator yang berhadir pada program ini sekali lagi mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua dan mohon apa yang kami sampaikan dapat disebarluaskan pada masyarakat luas. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Jenderal Soeharto, wah sudah tampak dari hari-hari dan pilihannya Bang Pedang, nanti saya dulu. ketiga ya. Ah, iya, Foto.